lokasi yang memiliki makna sejarah luar biasa adalah makam Jojo. Nila, tahu nggak sih makam Jojo itu apa? Apa sih? Ya, kali ini kami akan memperkenalkan salah satu penelitian terbaik kami terkait dengan eksistensi dan pengembangan cagar budaya makam gantung Pati Jojodikdo di Kabupaten Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Agassi dan teman saya Mila, kami dari MTSN 1 Blitar, memperkenalkan terkait dengan analisis eksistensi makam Jojodikdo di Kabupaten Blitar. Selanjutnya, iya, latar belakang kami berangkat dari bahwa warisan budaya merupakan peninggalan sejarah yang mencerminkan sejarah jati diri bangsa. Dan salah satunya adalah makam Pati Jojodikdo yang ada di Kota Blitar yang merepresentasikan bagaimana asal mula perjuangan rakyat Blitar semasa masa penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan apabila Bapak Ibu Dewan Juri tahu bahwa data dari Dinas Pariwisata Kota Blitar mencatat adanya kunjungan 1,2 juta wisatawan yang berkunjung ke Kota Blitar dan mengunjungi berbagai destinasi wisata yang ada di Kota Blitar. Namun sayangnya tidak semua lokasi-lokasi wisata termasuk adalah makam Jojodikdo ini memiliki kondisi ideal untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata. Padahal ini memiliki potensi yang luar biasa ke depannya sebagai destinasi wisata unggulan di Kota Blitar. Berangkat dari latar belakang ini, kami memiliki 3 rumusan masalah utama Bapak Ibu Dewan Juri. Yang pertama adalah sebenarnya bagaimana analisis sosial dan budaya dari makam Pati Jojodikdo. Kemudian yang kedua adalah kami mencoba menganalisis terkait dengan bagaimana kondisi dampak ekonomi atau potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari makam Jojodikdo. Dan yang ketiga adalah terkait bagaimana strategi pengembangan makam Jojodikdo di masa mendatang. Dari 3 rumusan masalah ini, metode yang kami gunakan adalah, boleh selanjutnya? Bentar Kak, bentar. Ya, metode guys. belum geser ya? Belum geser. Belum. Oh, udah. Iya. Oke, dari 3 rumusan masalah ini ada beberapa kajian teori yang kami gunakan. Yang pertama adalah terkait dengan teori warisan budaya yang sebenarnya kalau kita telah Bapak Ibu Dewan Juri, yakni adalah hasil tradisi atau nilai masa lalu yang membentuk jati diri bangsa. Dan salah satu warisan budaya yang ada di Kota Blitar adalah makam Jojodikdo. Dan kemudian pasti kami akan menggunakan apa sih itu definisi makam gantung. Dan makam gantung ini kami ambil dari pengertian dari penelitian Hafiz 2018 yang merupakan benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya. Mohon maaf, ini kami ralat ada balik terkait dengan teori cagar budaya. Dan kemudian yang ketiga adalah teori makam gantung. Dari makam gantung ini kami gunakan penelitian dari Rizka dan Afal 2022 yang menjelaskan adalah gantung di sini sebenarnya bukan jasad dari makamnya, tetapi terkait dengan ilmu atau pusaka yang dimiliki oleh tokoh yang berpengaruh pada saat itu. Dan dari 3 teori ini kemudian kami menggunakan metode penelitian. Boleh selanjutnya Kakak? Metode penelitian yang kami gunakan menggunakan pendekatan deskriptif, menggunakan pendekatan mixed method, yang mana ini penelitian kami lakukan selama 7 bulan dari bulan Mei hingga November yang berfokus pada makam Pati Jojodikdo. Di sini untuk pendekatan kuantitatif kami mencoba untuk melakukan penyebaran kuesioner kepada 98 responden dengan metode Slovin. Dan kemudian untuk kualitatif, di sini kami menggunakan pendekatan wawancara dan observasi. Ada 3 pihak utama yang kami wawancara. Yang pertama adalah dari Yayasan Makam Jojodikdo yang mengelola terkait dengan makamnya. Kemudian yang kedua adalah komunitas sejarah, dan yang ketiga adalah
ekspor dalam bidang sosial budaya. Dan berikutnya di sini kami akan dalam hasil pembahasan kami tentunya kami harus memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu makam Pati Djodjo. Ya, makam Pati Djodjo, Bapak Ibu Dewan Juri, ini terletak di Kelurahan Sentul, Kabupaten Kepanjen Kidul, Kota Blitar, Jawa Timur. Dan kenapa disebut makam menggantung begitu ya? Karena di sini Bapak Ibu, secara definitif memang secara jasad itu tidak berada pada seperti digantung, namun ilmu dan alat-alat sejarah atau peninggalan sejarah dari Eyang Djodjo ini adalah menjadi hal yang sakral di dalam kawasan makam Pati Djodjo. Dan siapa beliau Eyang Djodjo adalah bla 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 bla. Dan berikutnya Bapak Ibu Dewan Juri, di sini kami akan mencoba untuk membedah masing-masing rumusan masalah kami. Rumusan masalah itu terkait dengan kondisi sosial dan budaya. Ini dapat dilihat bahwa secara historis makam ini meninggalkan banyak hal terkait dengan aspek-aspek benda pusaka yang sebenarnya di dalamnya itu memuat banyak makna filosofisnya. Dan secara religius, ternyata makam ini tidak hanya berdiri sebagai makam, tetapi ada banyak berbagai ritual-ritual sakral dan ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar dalam memperingati berbagai hari besar di makam Pati Djodjo. Dan berikutnya, Bapak Ibu Dewan Juri, di sini adalah terkait dengan nilai sosial. Ternyata di sini makam Pati tidak hanya sebagai makam, tetapi ada juga ruang diskusi bagi penggemar-penggemar sejarah dan juga ruang edukasi dalam mengenalkan sejarah perjuangan dari masyarakat Kota Blitar. Dan secara nilai budaya, di sini dapat dengan jelas bahwa sebenarnya banyak sekali nilai-nilai budaya dari masyarakat Blitar yang bisa ditonjolkan melalui makam Pati Djodjo. Dan salah satunya adalah rumpun macan yang menjadi ciri khas dari masyarakat Kota Blitar. Dan nilai edukatif di sini apabila kita mencoba untuk mengembangkan makam Pati Djodjo ini bisa menjadi suatu platform edukasi pengenalan sejarah untuk mengenalkan anak-anak dan mengenal lebih dalam terkait bagaimana sejarah yang ada di kotanya tersendiri. Dan berikut adalah salah satu kutipan yang cukup menarik ya dari masyarakat yang menyatakan bahwa makam Pati ini menjadi makam yang sangat menarik di wilayah. Dan berikutnya, untuk rumusan masalah 4.2 terkait dengan nilai potensi ekonomi yang bisa dihasilkan oleh makam Pati Djodjo, ternyata Bapak Ibu Dewan Juri, saat ini dampak ekonomi masyarakat lokal ini sudah cukup dirasakan. Baik ada beberapa peluang ekonomi seperti jasa parkir, penjualan makanan, dan usaha kecil berbasis ziarah. Dan hampir sebagian besar dari responden kami menyatakan bahwa memang benar adanya makam Pati Djodjo ini dapat menjadi magnet pariwisata di Kota Blitar dan dapat juga memberikan nilai-nilai potensi ekonomi yang ada bagi masyarakat sekitar, sehingga ekonomi UMKM di sekitarnya ini juga dapat terpengaruh. Dan selanjutnya Bapak Ibu Dewan Juri, di sini kami akan mencoba untuk bagaimana strategi ke depan dalam mengembangkan Pati Djodjo. Di sini kami mencoba untuk menganalisis kondisinya menggunakan analisis SWOT. Kekuatan dari Pati terkait dengan Pati Djodjo di sini memiliki nilai historis, spiritual, dan kearifan lokal yang tinggi dalam menggambarkan perjuangan masyarakat Kota Blitar. Dan yang kedua terkait dengan kelemahan, memang di sini secara lahan memang tidak secara legal itu dimiliki oleh pihak yayasan ataupun pihak terkait, sehingga pengembangannya cukup mengalami kendala. Dan terkait dengan opportunity, di sini kami melihat bahwa pengembangan makam ini tidak hanya pengembangan pada secara fisik atau infrastruktur fisiknya, tetapi ini juga dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi digital dengan mengembangkan channel-channel edukatif terkait dengan makam Djodjo ini dapat menjadi platform pengembangan edukasi sejarah ke depannya. Dan di sini terkait dengan PRIT, di sini adalah sayangnya model administrasi dan
globalisasi yang terjadi saat ini cukup menggerus terkait dengan minat anak-anak muda dalam mengenal aspek budaya lokal yang ada di Kota Blitar. Dan terkait dengan strateginya, Bapak Ibu Dewan Juri, ada 8 strategi utama kami yang kami tawarkan. Yang pertama adalah penguatan kelembagaan dan regulasi, peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan, kemudian kolaborasi publik, pariwisata, dan komunitas. Karena Bapak Ibu Dewan Juri, cukup banyak komunitas-komunitas pencinta sejarah nih yang ada di Kota Blitar, dan salah satunya juga meng-highlight atau menekankan bahwa Makam Patih Jojo Dido ini punya potensi sejarah dan edukasi pengembangan yang cukup menarik di masa mendatang. Kemudian adalah revitalisasi fisik dan infrastruktur pengunjung, dan berikutnya adalah tulis selanjutnya adalah terkait dengan promosi dan marketing heritage, digitalisasi interpretasi interaktif, partisipasi masyarakat dan keberlanjutan ekonomi, pemantauan, evaluasi, dan adaptasi berkala. Harapannya dari 8 strategi utama kami ini dapat mengembangkan pariwisata Makam Patih Jojo Dido ini menjadi semakin terdepan dan mengenalkan aspek lokal dari masyarakat Kota Blitar seutuhnya, tidak hanya kepada anak-anak muda tetapi juga kepada wisatawan secara umum. Dan tentunya di sini pengembangan pariwisata kami menekankan pada prinsip 4A, yaitu ada attraction, ada accessibility, ada kemudian amenity, dan juga terkait dengan pengelolaan dengan jelas siapa pariwisata di sini. Dengan 8 strategi ini dapat mewujudkan Makam Patih Jojo Dido yang lestari dan berbudaya menuju Indonesia Emas tahun 2045. Saya Natasha dan saya Mila, masukan dan input mendukung kami harap dari Bapak Ibu Dewan Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi ada kesimpulan dan saran ya? Bla 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 udah lah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.